الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Masjid Nabawi adalah masjid yang pondasinya adalah iman dan taqwa. Semua kita yang berada di dalamnya merasakan bahawa iman kita bertambah kepada Allah, sebagaimana pula bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah bagaimana setiap harinya kita harus mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin, terkhusus kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagi kita mau tidak mengambil tawaran Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan, ikhwatul Islam, apabila Ramadan datang, maka Ramadan itu akan memanggil. Seolah-olah Ramadan itu dia memiliki suara, atau seolah-olah Ramadan itu berbentuk. Apa yang dipanggil dan apa yang dikatakan oleh bulan Ramadan? Maka bulan Ramadan ini seolah-olah dia mengeluarkan suara sambil mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai kalian yang selalu menginginkan kebaikan, sekarang masanya, maka laksanakanlah, lakukanlah ketaatan kepada Allah, lakukanlah hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kalian dalam urusan dunia dan juga dalam urusan agama kalian. Kemudian Ramadan juga kembali mengatakan, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai mereka-mereka yang menginginkan keburukan, maka tinggalkanlah keburukan tersebut. Artinya, ikhwatul Islam, itu adalah panggilan bulan Ramadan kepada kaum muslimin. Ramadan yang memanggil kita untuk melakukan kebaikan, sebagaimana Ramadan pula lah yang memanggil kita untuk meninggalkan hal-hal yang akan mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Kemudian, ikhwatul Islam, di antara hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan, masih berkaitan dan berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan." Sesungguhnya umatku ini mereka diberikan 5 keutamaan di bulan Ramadan
yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, apabila disebut dengan kalimat umat, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka di dalamnya ada dua makna. Kita harus tahu apa kalimat umat dan apa maknanya. Karena semua mereka yang lahir setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka mereka merupakan bagian daripada umat Nabi SAW. Hanya saja umat Nabi SAW terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan ummatud da'wah. Siapa mereka disebut dengan ummatud da'wah? Semuanya, semua mereka yang lahir, semua mereka yang ada setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka mereka adalah ummatud da'wah. Artinya wajib bagi mereka untuk menerima dakwah Nabi SAW. Kalau ada di antara mereka yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW, maka silakan mereka menanggung resikonya atau akibatnya. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Apa kata Nabi SAW? Tidak satu pun dari umat ini. Nabi menyebut dengan kalimat umat, artinya semua mereka yang ada, semua mereka yang lahir setelah Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, itu adalah umatnya Nabi SAW. Tapi yang pertama disebut dengan ummatud dakwah, artinya mereka wajib mengikuti dakwah Nabi SAW. Kalau mereka tidak ikut kepada dakwah Nabi, maka sesuai dengan hadis ini, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak satu pun dari umat ini, baik itu beragama Yahudi atau Nasara atau yang lainnya, kemudian mereka tidak mau menerima dakwah Nabi, maka mereka termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua mereka disebut dengan umat Nabi. Tapi umat apa? Ummatud da'wah. Kemudian yang kedua disebut dengan ummatul ijabah. Ummatul ijabah, apa maknanya? Ummatul ijabah itu artinya adalah umat yang mengijabah dakwah Nabi SAW. Ummatul ijabah itu artinya adalah umat mereka yang berikrar akan Nabi SAW bahawa sesungguhnya Nabi adalah utusan terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan ummatul ijabah. Artinya kita ini termasuk ke dalam kategori ummatul ijabah. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan kalimat umat. Tapi harus kita membedakan antara dua makna daripada kalimat ummah. Yang pertama disebut dengan ummatud da'wah, yang kedua disebut dengan ummatul ijabah. Ummatud da'wah, mereka yang semestinya harus menerima dakwah Nabi, tapi faktanya mereka tidak mau menerima dakwah Nabi. Sedangkan ummatul ijabah adalah mereka yang seharusnya menerima dakwah Nabi, namun faktanya mereka menerima dakwah Nabi, maka disebut dengan ijabah. Mereka yang mengijabah seruan Nabi SAW. Nah, di dalam hadis ini ikhwatul Islam disebutkan oleh Nabi SAW, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Umatku artinya umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya, atau yang disebut dengan ummatul ijabah. Maka Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya umat ijabah atau umatku yang menerima dakwahku ketika mereka bertepatan dengan bulan Ramadan, maka mereka akan diberikan 5 keunggulan atau 5 keutamaan, 5 karunia yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Artinya ikhwatul Islam, bahawa ternyata puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi SAW, mulai dari umat Nabi Adam, kemudian umat-umat setelahnya, maka ada yang namanya istilah puasa. Hanya saja tata caranya berbeza. Dan di antara salah satu perbezaannya ikhwatul Islam, kalau umat dulu mereka berpuasa bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi mereka puasanya lama sekali. Bahkan begitulah dulu tata cara berpuasanya umat Nabi SAW. Di awal puasa ini diwajibkan ikhwatul Islam, bukan seperti yang kita lakukan, tidak. Dikala kita melakukan ibadah puasa atau dikala diwajibkan ibadah puasa ikhwatul Islam, maka ada sebahagian para sahabat itu mereka berbukanya keesokan harinya. Maka terkenal di dalam agama yang bernama wisal. Wisal itu ikhwatul Islam adalah ibadah puasa yang betul-betul disyariatkan. Tapi untuk Nabi dan untuk umat Nabi SAW tidak boleh lagi mereka untuk melakukannya. Maka disebut dengan wisal. Apa itu wisal? Mereka yang berpuasa lebih daripada terbit matahari sampai terbenamnya matahari,
kemudian mereka kembali menyambungnya. Nah, puasa seperti ini tidak diperbolehkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih melakukan yang demikian. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, misalnya kita di sini, kita berpuasa di sini kurang lebih 13 jam atau 14 jam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berpuasa 28 jam atau bisa berpuasa 50 jam, maka itu disebut dengan wisal. Nah, wisal ini tidak boleh dilakukan oleh umat Nabi. Kalau ada di antara kita mengatakan, aku ingin berpuasa lebih lama lagi waktunya, tujuannya bagus, tapi ingat, tidak semua tujuan yang bagus caranya benar dan diizinkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ibadah puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi umat-umat sebelumnya mereka juga berpuasa, hanya saja tata caranya berbeda, sebagaimana waktunya juga berbeda. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama apa ikhwatul Islam? Khulufu famis saim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sesungguhnya aroma yang keluar dari mulut seseorang yang berpuasa maka lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan minyak wangi atau dibandingkan dengan kasturi. Para ulama menjelaskan ikhwatul Islam, ketika seseorang hamba berpuasa, maka tentunya mereka kosong perutnya, lambungnya tidak berisi. Ketika lambung mereka ini tidak berisi, kemudian dikala mereka mengeluarkan angin atau hawa, baik itu dari depan ataupun dari belakang, terkhusus dari depan, maka hawa itulah yang menyebabkan ada baunya. Jadi bau itu bukan dari mulut, tapi bau itu ikhwatul Islam adalah dari perut. Sehingga dari sini para ulama mereka berbeza. Bagi mereka yang senantiasa menggunakan seperti siwak, atau mereka yang membersihkan giginya dengan odol misalnya, atau dengan sesuatu yang bisa membersihkan mulutnya, maka para ulama mereka berbeza di sana. Sedangkan masalah bersiwak ikhwatul Islam, maka siwak itu tentunya bebas bagi kita untuk melakukannya, baik kita berpuasa di bulan Ramadan ataupun dikala kita tidak berpuasa. Hanya saja dianjurkan itu tidak dilakukan di akhir-akhir hari atau di terakhir dikala kita Ramadan. Seperti misalnya sekarang di sore hari ini. Di sore hari ini ikhwatul Islam, maka tidak lagi dianjurkan bagi kita bersiwak, atau tidak lagi dianjurkan bagi kita untuk membersihkan gigi, gosok gigi misalnya. Kenapa demikian? Karena kita sudah melakukannya di pagi hari atau di siang hari, dan gigi kita itu bersih. Yang bau itu bukan berasal dari gigi, bukan berasal dari mulut, tapi berasal dari perut. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, apabila ada sesuatu yang baunya kurang wangi karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu mulia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu kemuliaannya, ketika kita berpuasa, maka kita akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tapi ingat, dikala kita bermunajat kepada Allah, maka di saat-saat itu pula lah kita akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala kita berdoa, terutama dikala kita mengeluarkan bau yang tidak bagus, tapi itu wangi di sisi Allah, dikala seorang hamba mengatakan ya Allah, maka Allah akan terima doanya, Allah akan kabulkan permintaannya. Sehingga bagi kita yang berpuasa, berdoa itu bukan hanya dikala kita berbuka sahaja. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Seorang yang berpuasa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan doanya dikabulkan? Mulai dia dari menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, dari terbit matahari atau dari terbitnya fajar atau masuknya fajar sampai terbenamnya matahari. Semua waktu ini adalah waktu di mana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada kekhususan waktu tersebut lebih ditingkatkan pengkabulannya di akhir waktu. Kenapa demikian? Karena kita dalam keadaan lemas. Kita dalam keadaan betul-betul badan kita ini, terutama mulut kita, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan doa. Maka di antara salah satu yang tidak boleh bagi kita melewatkannya, terutama dikala kita berdoa atau dikala kita berpuasa, adalah berdoa sebanyak-banyaknya. Dan usahakan dikala kita berdoa jangan pernah kita meringkas doa tersebut. Apa makna meringkas doa ikhwatul Islam? Karena banyak di antara kaum muslimin, dikala mereka berdoa dengan cepat saja. Misalnya dia berdoa untuk orang tuanya, ya Allah ampunkan dosa ayahku, ampunkan dosa ibuku. Kemudian selesai mereka berdoa. Nah, di bulan Ramadan ikhwatul Islam, jangan kita berdoa seperti ini.
tapi kita berdoa semaksimal mungkin untuk orang tua kita. Kita sebutkan semuanya. Kalau perlu 10 menit atau 15 menit itu khusus doa untuk orang tua kita. Kemudian doa untuk saudara kita 15 menit atau 10 menit untuk saudara kita. Untuk diri kita, kalau seandainya untuk saudara kita 15 menit, maka tentu untuk diri kita setengah jam. Artinya ikhwatul Islam, itu adalah di antara salah satu yang dilalaikan oleh kaum muslimin, terutama dikala mereka berpuasa. Berdoa itu bukan hanya berbuka. Iya, dikala kita berbuka ada doa keutamaan atau ada keutamaan khusus, tapi doa itu dimulai semenjak kita berniat. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kenapa demikian? Apa salah satu yang Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya? Karena bau mulut atau karena bau yang keluar dari mulut tersebut. Karena tidak ada bau yang keluar dari ketaatan kecuali Allah paling suka terhadapnya. Dan itu bisa kita kiaskan terhadap ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan ini ikhwatul Islam, terutama dikala kita datang ke tanah haram Makkah, maka di antara tujuan kita adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah umrah. Dikala kita melaksanakan ibadah umrah, kita tampil dalam keadaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Dan di antara bentuknya adalah kita dilarang untuk memakai wewangian. Kenapa kita tidak memakai wangian ikhwatul Islam? Karena kita tampil sebagaimana Allah ciptakan kita. Begitu juga dengan perempuan. Kalau ada yang perempuan, baik itu keluarga kita ataupun satu rombongan dengan kita ataupun ada karib kerabat dengan kita, maka ingatkan, seseorang yang melaksanakan ibadah umrah tampil dalam keadaan sebagaimana Allah ciptakan dirinya. Tidak usah dipoles mulutnya, tidak usah dipoles mukanya, tidak usah dipoles. Tampil dalam keadaan bagaimana Allah menciptakan dirinya. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Makanya di antara salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh memakai wewangian dikala kita melaksanakan ibadah ini, karena semakin ada keringat yang keluar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu harum di sisi Allah, dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Makanya doa yang paling dikabulkan oleh Allah kapan? Dikala kita tidak lagi terurus dan tidak lagi sempat mengurus diri. Misalnya rambut kita sudah bagaimana keadaannya, pakaian kita kadang-kadang sudah berubah warnanya. Nah, di saat itu ikhwatul Islam, kemudian kita mengangkat kedua tangan bermohon kepada Allah, maka di saat itulah Allah kabulkan doa dan permintaan hambanya. Makanya ada sebuah hadis ikhwatul Islam yang mana Nabi SAW menyebutkan, rubba rajulin ash'ash a'bar law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalian akan memperhatikan ada seorang laki-laki ataupun perempuan ash'as. Ash'as itu artinya rambutnya ini sudah penuh dengan debu, tidak lagi bisa dia menyisirnya. A'bar, kemudian badannya sudah penuh dengan debu, artinya sudah kotor karena beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau seandainya dia angkat tangannya berdoa kepada Allah, kemudian mengucapkan nama Allah Azza wa Jal, maka di saat itulah Allah pasti akan kabulkan doanya. Makanya ibadah ikhwatul Islam semakin menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, maka semakin mudah Allah mengabulkan doa dan permintaan kita semuanya. Maka tunjukkanlah kefakiran. Dikala kita berdoa, tunjukkan bahwa kita itu adalah hamba yang fakir. Jangan tunjukkan bahwa kita itu adalah hamba yang kaya, hamba yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal berdoa, di antara salah satu doa bisa dikabulkan adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah, kemudian menyebutkan bagaimana kehinaan kita sebagai seorang hamba. Maka tidak salah kalau seandainya ada di antara kita yang berdoa sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau innaka antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha kaya dan kami adalah hamba yang penuh dengan kefakiran, penuh dengan dosa dan kesilapan. Itu merupakan di antara cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita beribadah, yang mana apalagi ibadah tersebut ibadah yang mengeluarkan bau yang mungkin apabila kita menciumnya sulit bagi kita untuk bisa menahannya, tapi itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kiranya ikhwatul Islam dikala kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita tawaf, kita akan merasakan bau yang tidak sedap. Itu di sisi kita sebagai manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu wangi ibarat kasturi dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seorang hamba. Nah, begitu juga ikhwatul Islam dengan apa yang tadi telah kita sebutkan, bahwa di antara salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, khulufu famis shaim atyabu indallah. Sesungguhnya bau yang keluar dari mulut seorang yang berpuasa lebih indah, artinya tidak sama tapi lebih indah, lebih wangi daripada al-misk. Al-misk itu adalah bentuk minyak wangi yang paling harum.
Dan kami rasa ikhwatul Islam, kita belum pernah merasakan apa yang namanya misk. Karena misalnya dikala kita pergi ke sini, di antara hadiah yang sangat indah adalah minyak wangi. Kira-kira minyak wangi kita berapa harganya? Paling tinggi harganya 300 rial atau 500 rial. Itu baru rendah, belum sama dengan al-misk. Al-misk itu ikhwatul Islam, itu ribuan bahkan puluh ribu harganya. Artinya apabila al-misk yang ada di dunia, bagaimana dengan al-misk yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak bisa kita membayangkannya. Kalau seandainya ada minyak wangi yang begitu indah, harganya mungkin 1.000 atau 2.000 rial, tapi bayangkan bagaimana dengan al-misk, betul-betul harum yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Unzuru ila ibadi haula ja'uni syu'san ghubra." Coba perhatikan hamba-hambaku tersebut, mereka datang beribadah kepadaku dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan beribadah, dan keadaan mereka tersebut adalah gara-gara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu pula lah Allah berikan kepada mereka pahala yang luar biasa. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi, terutama bagi mereka yang berpuasa, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Bagi mereka yang berpuasa ikhwatul Islam, maka ketahuilah sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepadanya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kalimat salawat, dan selalu kita ulang, kalimat salawat, kalimatnya memiliki satu lafaz, tapi memiliki makna yang berbeza antara satu dengan yang lainnya. Allah juga berselawat, malaikat juga berselawat, kita juga berselawat. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada nabinya, iya. Allah Subhanahu wa taala juga berselawat kepada hambanya, iya juga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, iya juga. Jadi yang berselawat itu Allah, dan selawat Allah itu bukan hanya kepada Nabi saja. Allah berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada hambanya, dan Allah berselawat kepada mereka yang mengajarkan kebaikan kepada hambanya. Makanya di antara salah satu dalilnya ikhwatul Islam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimil khair. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selawat Allah. Apa makna selawat Allah kepada Nabi? Apa makna selawat Allah kepada orang yang berselawat kepada Nabi? Apa makna Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan? Apa maknanya Allah berselawat kepada hambanya? Di antara maknanya, Allah akan agungkan nama mereka di langit sana. Makna Allah berselawat kepada hambanya, baik itu kepada Nabi atau kepada yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan nama mereka. Allah puji mereka di kalangan para malaikatnya. Dan kita tahu, hamba yang bernama malaikat itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang namanya manusia. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, tidak ada satu jengkal pun, bukan satu jengkal, 2 ruas jari. Kalau satu jengkal itu terlalu panjang, tidak ada 2 ruas jari kecuali ada malaikat di bumi yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di bumi, belum lagi yang ada di langit. Seperti misalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah al-Musyarrafah, di Ka'bah di atasnya ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu, kalau seandainya manusia tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, maka malaikat juga tawaf di sana, namanya Baitul Ma'mur. Kalau untuk kita namanya Ka'bah, kalau untuk mereka namanya Baitul Ma'mur. Tapi mereka masuk ke dalamnya, satu hari masuk 70.000 orang. Mereka yang masuk tidak akan pernah keluar lagi, dan itu setiap hari. Artinya berapa jumlah mereka? Sangat banyak. Maka Allah menyebutkan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah tersebut kecuali Allah sahaja. Artinya kalau kita ikhwatul Islam, kita sebagai manusia, kita bisa menghitungnya. Ada namanya sensus. Baik itu secara kenegaraan, setiap daerah, setiap negara, mereka punya jumlah penduduk masing-masing. Bisa bagi kita untuk menghitungnya. Kalau malaikat, bagaimana cara kita menghitungnya? Artinya banyak sekali makhluk Allah yang ada di bumi yang bernama malaikat, dan juga yang ada di langit. Nah, di antara makna Allah berselawat kepada hambanya, Allah banggakan mereka kepada malaikat-malaikat ini. Kalau seandainya malaikat ikhwatul Islam, malaikat itu juga ada malaikat penghuni langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, semua mereka ada di sana.
Nah, kalau seandainya Allah memuji mereka yang ada di langit sana, maka yang ada di langit mengatakan Allah memuji fulan bin fulan. Makanya dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memuji, membanggakan seorang hamba, artinya Allah cinta kepadanya. Kalau Allah cinta kepada hamba, maka Allah akan menyampaikan kepada para malaikat yang ada di sekitarnya, terutama malaikat-malaikat yang memikul arash. Dan malaikat yang memikul arash itu ada 8 jumlahnya. Dan salah satu sifat malaikat pemikul arash ini, jarak dari telinga dan ke bahunya itu kurang lebih 40.000 tahun melakukan perjalanan. Besar sekali ikhwatul Islam. Kemudian ikhwatul Islam, Allah menyampaikan, wahai hambaku, aku cinta kepada fulan. Maka malaikat-malaikat ini menyampaikan kepada malaikat yang ada di bawah, kepada malaikat yang ada di langit ketujuh, disampaikan, wahai fulan, sesungguhnya Allah sayang dan cinta kepada fulan. Kemudian disampaikan ke bawah, sesungguhnya Allah sayang kepada fulan. Disampaikan ke bawah, dan pada akhirnya sampailah ke langit pertama. Dan langit pertama menyampaikan kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah sayang dan cinta kepada fulan, fa'ahibbuh, maka wajib bagi kalian untuk menyayanginya. Maka ada orang ikhwatul Islam, ada orang yang kalau kita lihat, kita sayang melihatnya, kita cinta kepadanya, padahal kita tidak kenal, tapi kita sayang. Kenapa demikian? Karena Allah yang menanamkan rasa sayang, karena Allah sudah sayang kepadanya, dan itu melalui perantara malaikat-malaikatnya. Itulah di antara makna Allah berselawat kepada hambanya. Dan orang yang paling kita sayangi, yang mana Allah berselawat kepadanya, adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi secara wujud nyata. Iya, mungkin ada sebagian kita yang bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi secara wujud nyata belum waktunya. Tapi kita sayang kepada Nabi, kita rindu kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena Allah mencintainya, sehingga semua makhluk pun mereka mencintai Nabi. Bahkan jangankan manusia, benda-benda mati pun mereka semuanya sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita contohkan Bukit Uhud yang ada di belakang sana. Kalau seandainya ada di antara kita yang berziarah ke Bukit Uhud ikhwatul Islam, maka di tulisan-tulisan yang ada di pinggir jalan akan disebutkan hadhihi tabah, hadhihi tabah, Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Pasti itu ada tulisannya. Ketika kita hampir sampai ke Bukit Uhud, maka ada tulisan, ketahuilah sesungguhnya Bukit Uhud ini adalah bukit yang cinta kepada kita, dan kita pun cinta kepada mereka. Sebab daripada hadis ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Uhud ini sayang kepada Nabi, padahal dia benda mati. Kerikil yang ada di Mekah sayang kepada Nabi. Makanan-makanan juga sayang kepada Nabi. Pohon korma yang mati juga sayang kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena Allah sudah sayang kepada Nabinya, maka semua makhluk pun tentu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna solawat dari Allah kepada hambanya. Kemudian yang kedua, malaikat juga bersolawat. Malaikat juga bersolawat kepada hambanya. Malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Malaikat juga bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Dan malaikat juga bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Tapi maknanya tidak sama. Kalau Allah yang bersolawat, artinya Allah membanggakannya dan Allah mencintainya. Tapi kalau malaikat yang bersolawat, artinya adalah istighfar. Dan itulah yang disebutkan di dalam hadis ini ikhwatul Islam. Artinya, maka malaikat berselawat kepada orang-orang yang berpuasa. Artinya selawat atau malaikat itu beristighfar kepada mereka-mereka yang berpuasa. Sampai kapan mereka akan berselawat kepada orang-orang yang berpuasa? Hatta yuftiru, sampai mereka berbuka. Maka itu merupakan di antara kemuliaan yang kedua ikhwatul Islam, ketika malaikat-malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada kita bersama sampai kita berbuka. Artinya malaikat senantiasa menaungi orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kalau malaikat yang berdoa, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, adapun yang ketiga, keutamaan bagi mereka yang mendapatkan atau mereka yang berpuasa, wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaik. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu tentang masalah surga. Surga ini ikhwatul Islam, dia memiliki cerita yang sangat indah. Dan surga itu kalau kita berbicara tentang surga, apakah surga itu sudah ada atau belum? Surga itu sudah ada atau belum? Surga itu sudah ada. Tapi surga itu sudah sempurna atau belum?
Itu yang harus kita bedakan antara dua ini. Surga sudah ada, semua kita tahu surga sudah ada karena Allah yang menyebutkannya. Tapi apakah sudah sempurna isinya, sudah sempurna wujudnya, dan itu dikembalikan kepada sifat penduduknya masing-masing. Bisa dipahami? Ibarat rumah, dikala kita membangun rumah, kamu ada rumah atau belum? Maka jawaban kita, kami sudah ada rumah. Tapi pembuatan rumah ini apakah sudah sempurna? Maka jawabannya belum. Dan itu tergantung selera kita masing-masing. Ada di antara kita bentuk rumah di dalamnya ini isinya, itu isinya. Begitu juga di dalam surga, ikhwatul Islam. Surga itu sudah ada, iya, tapi Allah akan selalu mengisinya, Allah akan selalu menghiasinya sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan surga itu, ikhwatul Islam, kita tidak perlu bercerita tentang bagaimana surga, tapi kita akan menyampaikan sebuah hadis agar kita tahu bagaimana surga yang sesungguhnya. Ada sebuah riwayat, ikhwatul Islam, semoga riwayat ini bermanfaat kepada kita bersama. Riwayat dari salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini merupakan cerita yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tauhid. Jadi Imam Bukhari ini, ikhwatul Islam, kita tahu semuanya kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari namanya Sahih Al-Bukhari. Kita tahu semuanya Sahih Bukhari. Dan di dalam Sahih Bukhari ini, kitab yang terakhir dia berikan judul namanya Kitab Tauhid. Kenapa Imam Bukhari mengakhirkan kitab Tauhid? Karena menginginkan apabila kita wafat dalam keadaan Tauhid, maka ini pahala dan balasannya. Dan di antara salah satu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwatul Islam, kita bercerita tentang surga agar kita tahu bagaimana keindahan surga. Dan ini kita bercerita, ikhwatul Islam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di dalam hadis ini ada beberapa riwayat, diceritakan salah satunya menceritakan tentang orang yang terakhir sekali keluar dari api neraka dan orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Orang yang terakhir, setelah dia keluar dari api neraka, tidak ada lagi yang keluar dari api neraka. Neraka dikunci untuk selama-lamanya. Setelah dia masuk surga, maka tidak akan pernah lagi ada yang masuk surga. Surga dikunci untuk selama-lamanya. Apa ceritanya, ikhwatul Islam? Ceritanya ada salah seorang yang dia dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Dikala dia dikeluarkan dari api neraka, dia merasakan pada dirinya sendiri, aku adalah orang yang paling beruntung sedunia. Padahal kalau kita perhatikan, dia adalah orang yang terakhir keluar dari api neraka. Dan kita tidak tahu dia berada di dalam api neraka, kita tidak tahu. Karena memang ikhwatul Islam, ada sebahagian umat yang mereka keluar dari api neraka, iya, tapi sebelum mereka keluar, mereka tinggal di dalamnya labisina fiha ahqaba. Mereka sudah tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Dan semua umat Nabi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka semuanya pasti keluar dari neraka. Tapi kapan? Kita tidak tahu. Bisa jadi mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Labisina fiha ahqaba. Nah, orang ini, ikhwatul Islam, dikala dia keluar dari api neraka, maka dia merasa bangga, dia paling beruntung sedunia, padahal dia yang paling terakhir. Kemudian setelah dia keluar, maka dia dimasukkan dan dimandikan ke Nahrul Haya. Ada namanya sungai kehidupan. Dikala dia dimasukkan ke dalam sungai ini, maka wujudnya berbentuk atau kembali kepada wujud semula. Artinya sebagaimana dibangkitkan oleh Allah. Dan kita harus tahu, bentuk kita masuk ke dalam surga tidak sama dengan bentuk kita sekarang. Kalau bentuk kita sekarang ini, ikhwatul Islam, terlalu kecil, tapi bentuk kita semuanya di akhirat sana sama dengan bentuk ayahanda kita Adam alaihissalam. Besarnya, lebarnya, tingginya sama dengan tingginya ayahanda Adam alaihissalam. Berapa tinggi Nabi Adam alaihissalam? Berapa? 30 hasta atau 60 hasta? 60 hasta. Kalau 60 hasta itu berapa kira-kira tingginya? 30 meter. Coba bayangkan 30. Kenapa demikian? Kenapa kita dibangkitkan harus seperti ayahanda kita? Agar orang yang masuk surga betul-betul menikmati surga. Karena kalau kita sebesar ini ukurannya, sulit bagi kita menikmati surga. Semuanya ada. Bagaimana kita menikmati surga? Makan 2 pisang, kenyang, selesai. Tapi coba yang ukurannya tinggi, seperti ayahanda kita Adam alaihissalam. Dan itu disebutkan oleh para ulama, salah satu hikmahnya agar mereka yang masuk surga betul-betul menikmati surga tersebut, dan agar mereka yang masuk ke dalam api neraka betul-betul merasakan siksanya api neraka. Makanya ikhwatul Islam, orang ini dikala dimandikan ke dalam Nahrul Haya, di dalam sungai kehidupan,
maka dia pun kembali bentuknya sebagaimana tingginya ayahanda Adam alaihissalam, atau sebagaimana layaknya manusia biasa. Kemudian dia pun duduk termenung di sana, tidak tahu apa yang dia lakukan, hanya saja dia merasa dia orang yang paling berbahagia. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya diperlihatkan kepadanya sebuah pohon yang sangat indah. Dan pohon-pohon yang ada di surga ikhwatul Islam tidak sama dengan pohon-pohon yang ada di dunia. Makanya surga itu bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah itu biasanya lebih identik kepada pepohonan, perkebunan. Itu makna daripada jannah secara bahasa. Artinya berarti di antara salah satu nikmat Allah itu adalah pepohonan atau sesuatu yang hijau. Dan pohon itu ikhwatul Islam disebutkan di dalam riwayat yang lain. Jangan pernah kalian bayangkan pohon yang ada di dunia, pohon yang ada di surga disebutkan oleh Nabi SAW, kalau kalian berusaha untuk mengelilingi batang pohonnya, maka dalam waktu 100 tahun kalian tidak akan selesai mengelilinginya. Jadi sulit bagi kita untuk membayangkan yang demikian ikhwatul Islam. Terlepas daripada itu semua, orang ini diperlihatkan kepadanya pohon yang indah. Di bawahnya ada anak sungai yang mengalir. Kemudian dikala dia duduk termenung, tidak tahu apa yang dia lakukan, dia pun memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau telah selamatkan aku dari api neraka, dekatkan aku dengan pohon ini agar aku bisa bernaung di bawahnya, agar aku bisa menikmati keindahan sungainya. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahai fulan, kalau aku kabulkan doamu, apakah kamu akan meminta yang lain? Maka fulan ini, manusia, di antara sifat kita adalah tergesa-gesa. Iya ya Allah, aku tidak akan meminta yang lain. Secara cepat dia mengatakan, aku tidak akan meminta yang lain. Maka Allah kabulkan. Kemudian dia pun akhirnya didekatkan dengan pohon, dia pun bisa bernaung di bawahnya, menikmati aliran sungainya. Kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadanya ada pohon yang jauh lebih indah, ada sungai yang jauh lebih indah. Maka dia pun akhirnya tidak bisa menahan diri. Kemudian dia pun akhirnya mengangkat kedua tangannya, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon ini. Apa kata Allah? Bukankah kita sudah memiliki janji bahwa engkau tidak akan pernah meminta lagi? Makanya tidak boleh kita tergesa-gesa. Kalau minta itu ikhwatul Islam, minta semuanya. Jangan, ya Allah berikan kepadaku rumah ukurannya seperti. Tidak boleh berdoa seperti itu, tidak boleh. Tapi minta, ya Allah berikan rumah, minta saja rumah. Bagaimana itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh ada orang mengatakan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, istananya seperti ini, bidadarinya seperti ini. Tidak boleh. Karena nanti kalau kita masuk ke dalam surga, yang kita minta itu hanya sesuai dengan bayangan kita sahaja. Sedangkan surga tidak pernah terbayangkan. Namanya sama, tapi bagaimana hakikatnya tidak ada yang tahu. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini kembali meminta dan Allah mengatakan, bukankah tadi kamu sudah berjanji tidak lagi meminta? Namun Allah adalah zat yang maha penyayang. Hamba ini selalu meminta, ya Allah dekatkan aku dengan pohon ini agar aku bisa menikmatinya. Maka Allah pun akhirnya mengabulkan dengan syarat, jangan lagi kamu meminta yang lain. Hamba ini kembali mengatakan, aku tidak akan meminta yang lain. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia berada di pohon yang kedua, maka diperlihatkan kepadanya surga. Allahu Akbar. Dikala surga diperlihatkan kepadanya, hati siapa yang bisa menahannya? Wangi surga saja bisa dicium sampai ke dunia, ke alam barzakh. Bagaimana kalau seandainya sudah didekatkan, maka hatinya tidak bisa menahannya. Kemudian dia pun mengatakan, ya Allah. Dia tidak mengatakan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, tapi dia mengatakan, ya Allah dekatkan aku dengan surga. Coba kalau seandainya dia langsung mengatakan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, maka Allah akan masukkan. Tapi dia melangkah sedikit demi sedikit. Ya Allah dekatkan aku dengan surga. Maka Allah pun mengatakan, nanti kalau aku dekatkan kamu dengan surga, apakah kamu meminta yang lain? Dia mengatakan, tidak, aku tidak akan meminta yang lain. Maka didekatkan kepada surga. Dikala didekatkan ikhwatul Islam, siapa yang bisa menahan diri mendengarkan canda tawa orang yang ada di dalamnya, kenikmatan yang begitu indah, sehingga pada akhirnya dia pun mengucapkan, ya Allah adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ketika hamba ini berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, Allah tidak lagi mengatakan, bukankah kamu tadi tidak meminta yang lain? Allah tidak lagi mengatakan. Di saat itulah Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana kasih sayang yang sesungguhnya. Padahal hamba ini orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Maka Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Dikala dimasukkan ke dalam surga, yang tadinya hamba yang meminta, sekarang Allah yang menawarkan. Apa kata Allah? Wahai fulan, ketika kamu sudah berada di dalam surga, maukah aku berikan kepadamu ibarat
dunia dan seisinya. Coba bayangkan, dunia dan seisinya milik kita. Jangankan dunia dan seisinya, kalau kita punya kota Madinah ini, bagaimana keadaan kita? Bangga luar biasa. Itu baru kota Madinah. Bagaimana kalau kita punya dunia dan seisinya? Maka hamba ini, dia merasa heran, tidak mungkin itu diberikan kepadaku. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau bercanda? Apakah engkau bergurau dengan diriku? Dan engkau adalah Rabbul Alamin. Dan Allah tidak pernah main-main terhadap janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya di dalam kaidah ada namanya wa'dun, ada namanya wa'idun. Wa'dun itu artinya janji, wa'idun artinya ancaman. Sama-sama wa'ada. Wa'dun artinya janji, wa'idun artinya ancaman. Wa'dun, Allah tidak pernah bermain-main dengan janjinya. Kalau wa'idun, ancaman, kadang-kadang Allah lewatkan. Kita contohkan misalnya, agar kita tahu apa perbedaan wa'dun dengan wa'idun. Wa'dun itu ikhwatul Islam, ibarat contohnya seorang guru. Guru mengatakan, kemudian dia memberikan latihan kepada muridnya dan mengatakan, kalau ada di antara kalian yang nilainya sempurna, aku akan berikan hadiah. Kemudian guru ini, ketika ada salah satu murid nilainya sempurna, dia tidak memberikan hadiah. Apa namanya? Padahal dia sudah berjanji, tapi dia tidak memberikan hadiah. Apa namanya? Dia menipu muridnya, dia atau tidak? Tapi kalau kita balikan, guru mengatakan, sekarang kita ulangan atau ujian. Kalau ada di antara kalian yang nilainya rendah, aku akan hukum dia. Kemudian tiba-tiba ada muridnya ulangan atau nilainya rendah. Tiba-tiba guru tadi tidak menghukumnya. Apa namanya? Dia tidak jadi menghukumnya. Apa namanya? Sayang atau dusta? Sayang atau dusta? Sayang. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang disebutkan oleh Allah, barang siapa yang melakukan ini, diancam ini, dilaknat mereka yang menyuap dan disuap. Tiba-tiba mereka tidak dilaknat. Apa namanya? Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Dan itu banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu namanya wa'dun dan wa'idun. Nah, kalau wa'dun ada kaedahnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau wa'id, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadi menghukum hambanya, artinya Allah sayang kepada hambanya, bukan berarti Allah tidak mau. Dan itu adalah bentuk kasih sayang, dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Nah, begitu juga dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah bermain-main dengan janjinya. Kalau wa'dun, kalau wa'idun, iya, banyak yang Allah lupakan. Bukan berarti Allah lupa, Allah sengaja menutup dan melupakannya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala hamba ini mengatakan, ya Allah, tidak mungkin aku mendapatkan nikmat itu, ini orang yang terakhir. Maka dia mengatakan, atastahzi'u bi, apakah engkau bercanda bermain-main dengan diriku? Kemudian apa kata Allah? Aku berikan kepadamu, ibarat aku berikan dunia dan seisinya, kemudian aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Bagaimana mereka yang tidak pernah mencicipi api neraka? Bagaimana mereka yang bersama para nabi? Bagaimana mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab? Bagaimana dengan orang-orang sebelumnya? Namun itu tidak bisa kita dapatkan ikhwatul Islam kecuali dengan melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan surga. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang hamba dalam satu harinya dia meminta kepada Allah, ya Allah, inni as'alukal jannah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga. 3 kali dia meminta surga, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Sudahkah kita hari ini minta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga apabila seorang hamba mengatakan, ya Allah, jauhkan diriku dari api neraka 3 kali dalam satu hari, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari diriku. Sudahkah kita meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka di hari ini? Artinya itu setiap hari harus kita lakukan. Makanya ada sebuah doa ikhwatul Islam. Doa ini agak sedikit panjang, tapi tidak mustahil bagi kita untuk menghafalnya. Doa ini disebut dengan doa jawami'. Jawami' itu artinya doa yang mencakup semua kebaikan di dalamnya. Dan Nabi paling suka dengan doa ini. Dan doa ini disebut dengan jawami' al-kawamil. Sehingga kaum muslimin mereka harus berusaha untuk menghafalnya. Iya, agak sedikit panjang, tapi apa salahnya kita berusaha? Kalau kita tidak menghafalnya, siapa lagi yang akan menghafalnya? Di dalam doa tersebut,
Nabi SAW mengajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Ada yang hafal? Ada yang hafal doanya? Doa ini ikhwatul Islam, tidak semestinya seorang mukmin untuk meninggalkan doa ini, karena doa ini mencakup semuanya. Sama dengan doa Rabbana Atina. Kita tahu Rabbana Atina apa namanya? Rabbana Atina disebut dengan doa sapu jagat, artinya semuanya disapu. Yang ada di jagat raya ini semuanya ada ke dalamnya, di dalamnya, baik yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat. Maka disebut dengan doa sapu jagat, dihabiskan semuanya. Dan ini adalah doa sapu jagat yang kedua. Nah, itulah kalau istilahnya. Maka disebut dengan al-jawami al-kawamil. Nanti bisa kita cari sendiri ya. Kalau susah bagi kita mencarinya, nanti bisa kita tulis di Google doa terhindar dari takdir yang buruk. Karena di akhir ayat atau di akhir hadis ada doa ini. Kalau di awal itu sulit bagi kita untuk mencarinya, tapi nanti bisa kita cari di internet, doa agar terhindar dari takdir yang buruk. Maka di awalnya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang sekarang ataupun yang akan datang. Aku bermohon kepadamu dari semua keburukan sekarang ataupun yang akan datang. Dan aku meminta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang diminta oleh Nabi. Dan Nabi sudah sempurna permintaannya. Dan aku pun berlindung dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Dan Nabi permintaannya dan perlindungannya sudah sempurna. Artinya semua doa yang Nabi panjatkan kepada Allah dari kebaikan, berikan kepada kami. Semua keburukan yang Nabi berlindung kepada Allah darinya, jauhkan kami darinya. Itu maknanya. Bukankah doa ini merupakan doa al-jawami al-kawamil? Sempurna doa ini, semua kebaikan ada di dalamnya. Dan nanti bisa kita cari ikhwatul Islam. Artinya begitulah tentunya di antara salah satu kewajiban kita bersama adalah bagaimana menghafal doa-doa yang sangat indah. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, doa itu kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, maka berdoa dengan bahasa Arab. Itu hukum asalnya. Apa? Terbalik ya. Karena doa kita panjang, maknanya pendek. Kalau doa Nabi singkat tapi penuh dengan makna. Kita doanya itu 1 jam, tapi kalau untuk Nabi baru 2 kalimat saja. Atau doa Nabi. Makanya doa yang paling bagus itu adalah doa bahasa Arab atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan bagi kita paling tidak 1 minggu kita hafal 1 doa. Minggu kedua atau paling tidak 1 bulan kita hafal 1 doa. Berarti 1 tahun kita hafal tambahan doanya 12 doa. Kita sudah berumur berapa sekarang? Sudah 30, sudah 40, sudah berapa doa kita hafal? Apakah umur kita lebih banyak daripada doa yang kita hafal? Umur kita 30 semestinya sudah 30 doa. Kalau umur 40 semestinya sudah 40 doa. Sekarang kita tanya, umur kita 40 sudah berapa doa kita hafal? Apakah sudah ada 5 atau 6? Makanya latihan ya, latihan. Makanya ikhwatul Islam, kaum muslimin itu adalah kaum yang iqra. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita tidak bisa melanjutkan pembahasan kita ya. Artinya sampai di sini saja, insyaallah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita bersama. Dan kita masih bercerita tentang surga, karena memang di antara salah satu keutamaan mereka yang berpuasa, Allah berarti ketika Allah menghiasi surga untuknya, ada makna sebelumnya. Makna sebelumnya berarti Allah sudah sediakan surga untuknya. Karena tidak mungkin Allah menghiasi surga untuknya kecuali surga untuknya sudah ada. Bisa dipahami? Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi.
Amsika.